Bab 957, Kota yang Membara. Kapal Morgan melaju menembus ombak, kecepatan maksimumnya membuat angin terasa seperti cambuk yang menghantam wajah mereka. Leona terus-menerus memeriksa komunikasi, berharap mendapat kabar dari kontak mereka di Surabaya. Namun, yang terdengar hanyalah suara statis. Tidak ada jawaban, gumamnya gelisah. Morgan mengepalkan tangan di atas kemudi. Lucian tak pernah main-main. Jika dia bilang sudah menyiapkan sesuatu untuk kita di Surabaya, itu berarti kota itu sekarang dalam bahaya besar. Ketika mereka akhirnya tiba di perairan Surabaya, pemandangan yang menanti mereka bagai mimpi buruk. Kilatan api dan kepulan asap membubung tinggi ke langit malam. Beberapa bangunan di pusat kota terbakar hebat, suara sirene menggema di udara. Ledakan kecil masih terdengar di beberapa titik, tanda bahwa kehancuran ini baru saja dimulai. Astaga, Klaus menggelengkan kepala, wajahnya memucat. Leona berbisik, apa yang telah dia lakukan? Morgan tidak menjawab, matanya tajam menelusuri kehancuran yang tampak di hadapan mereka. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera menepi di sebuah dermaga yang sepi, lalu melompat turun dari kapal. Kita harus menuju markas Hasan. Dia mungkin masih hidup, kata Morgan, bergerak cepat melintasi jalanan yang dipenuhi puing dan kendaraan yang terbakar. Di tengah kota, kekacauan terjadi di mana-mana. Orang-orang berlarian panik, sementara beberapa kelompok bersenjata tak dikenal terlihat menjarah dan menghancurkan properti. Polisi tampak kewalahan, tidak mampu mengendalikan situasi. Ini lebih dari sekadar serangan. Ini penghancuran terencana, gumam Klaus. Morgan menarik napas panjang. Lucian ingin kita melihat ini. Dia ingin kita tahu bahwa dia lebih kuat. Ketika mereka tiba di tempat persembunyian Hasan, mereka menemukan bangunan itu telah hancur, hanya menyisakan puing-puing. Namun, di antara reruntuhan, ada tanda-tanda perlawanan. Beberapa tubuh tergeletak dengan senjata masih di tangan mereka. Hasan pasti sempat melawan, kata Leona. Morgan memindahkan pecahan beton dan menemukan lorong bawah tanah yang masih utuh. Kita masuk ke sini, mungkin ada orang yang selamat. Mereka turun dengan hati-hati, menelusuri lorong gelap yang berbau debu dan mesiu. Di ujungnya, sebuah pintu baja yang setengah terbuka memperlihatkan ruang persembunyian yang remang-remang. Di dalamnya, beberapa orang tampak terluka, termasuk Hasan yang bersandar pada dinding dengan luka di bahunya. Morgan, kau kembali. Suara Hasan lemah, tapi matanya tetap penuh keteguhan. Morgan berlutut di sampingnya. Apa yang terjadi? Lucian mengirim pasukannya. Dia menghancurkan segalanya. Mereka mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Mereka menyapu bersih setiap tempat yang ada hubungannya denganmu. Morgan mengepalkan rahangnya. Aku yang mereka inginkan. Ini adalah pesan untukku. Hasan menatapnya tajam. Ini bukan sekadar pesan. Ini peringatan. Dan aku yakin, ini baru permulaan. Leona menekan luka Hasan untuk menghentikan pendarahannya. Kita harus membawanya keluar dari sini sebelum tempat ini runtuh. Klaus membantu mengangkat Hasan, sementara Morgan memimpin jalan keluar. Namun, saat mereka mencapai permukaan, sebuah suara berat menggema di jalanan. Morgan, di seberang mereka, berdiri seorang pria tinggi dengan jas hitam elegan. Wajahnya dingin, matanya tajam seperti bilah pedang. Di sekelilingnya, puluhan pasukan bersenjata lengkap telah mengepung mereka. Morgan mengenali pria itu dari intelijen yang ia kumpulkan selama ini. Darius Fogg, gumam Morgan. Darius tersenyum tipis. Lucian mengirim salam. Kau telah mengganggunya cukup lama. Sekarang, waktunya kau menerima konsekuensinya. Morgan melirik ke arah timnya. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Mereka harus bertarung. Jika kau ingin, kami menyerah, kau harus bekerja lebih keras dari ini, kata Morgan dengan nada dingin. Darius tertawa pelan. Begitu yang kuduga. Dengan satu isyarat tangannya, pasukan bersenjata mulai bergerak, senjata mereka terarah pada Morgan dan timnya. Namun, sebelum peluru pertama ditembakkan, sebuah ledakan besar mengguncang udara, mengguncang jalanan dan menghempaskan beberapa prajurit Darius ke tanah. Dari balik reruntuhan, muncul beberapa pria dan wanita bersenjata, menembakkan peluru ke arah pasukan Darius. Morgan mengenali salah satu dari mereka. Rendra, kalian butuh bala bantuan, seru Rendra sambil menembakkan senjatanya. Morgan tersenyum tipis. Kau datang di saat yang tepat. Pertempuran pun pecah di tengah jalanan Surabaya yang terbakar. Morgan tahu, ini hanyalah awal dari perang yang jauh lebih besar.
Dan dia tidak akan berhenti sampai Lucian Blackton jatuh. Kegelapan semakin pekat, tetapi cahaya perlawanan mulai menyala. Dentuman ledakan masih menggema di udara ketika Morgan melompat ke balik kendaraan yang terguling, menghindari rentetan peluru dari pasukan Darius. Dengan gerakan cepat, ia mengokang senjatanya dan membalas tembakan, melumpuhkan dua musuh dalam satu tarikan pelatuk. Leona bergerak lincah di sisi lain, menundukkan diri di belakang reruntuhan. Kita harus menemukan celah untuk keluar dari sini. Mereka terlalu banyak, bukan melarikan diri, Leona. Kita harus membuat perhitungan, jawab Morgan tegas. Matanya menatap tajam ke arah Darius, yang berdiri di kejauhan dengan tenang, seolah menikmati kekacauan yang terjadi. Klaus yang masih membantu Hasan berbisik, jika kita tetap di sini, kita akan habis. Rendra dan pasukannya bisa menahan mereka, tapi kita harus punya strategi. Morgan menggertakkan gigi. Dia tahu Klaus benar, Lucian tidak akan mengirim Darius tanpa persiapan matang. Ini jebakan, dan mereka harus keluar dengan cerdik. Rendra mendekat, mengisi ulang pelurunya. Morgan, aku punya jalan keluar. Sebuah terowongan lama di bawah gedung pemerintahan yang terbakar. Itu bisa membawa kita keluar sebelum mereka menggiring kita ke sudut. Morgan menatap sekeliling, menghitung peluang mereka. Oke, bawa Hasan dan Klaus ke sana dulu. Leona, kau bersamaku. Kita harus memastikan mereka bisa masuk tanpa gangguan. Leona mengangguk, dan mereka berdua segera meluncur keluar dari perlindungan, memberikan tembakan perlindungan saat Klaus dan Rendra membawa Hasan menuju gedung yang dimaksud. Darius menyadari pergerakan mereka dan memberikan isyarat pada anak buahnya. Hentikan mereka. Morgan berlari, menghindari tembakan yang menghujani sekitarnya. Dengan sigap, ia menarik granat asap dari sabuknya dan melemparkannya ke tengah jalan. Ledakan kecil terjadi, menebarkan kabut tebal yang mengaburkan pandangan musuh. Ayo, seru Morgan, menarik Leona saat mereka menyelinap ke arah gedung terbakar. Di dalam, Rendra telah menemukan pintu masuk ke terowongan. Ini dia, tapi kita harus cepat. Mereka pasti menyadari kita kabur ke sini. Tanpa ragu, Morgan memimpin mereka masuk ke dalam kegelapan lorong bawah tanah yang sempit. Aroma tanah basah dan debu memenuhi hidung mereka. Napas mereka terengah-engah, tetapi tidak ada waktu untuk berhenti. Saat mereka hampir mencapai ujung lorong, suara ledakan keras terdengar dari atas. Pintu masuk yang mereka gunakan telah runtuh. Darius tahu mereka mencoba melarikan diri. Mereka akan mencari jalan lain untuk mengejar kita, kata Klaus. Morgan berpikir cepat. Kita tidak akan lari lagi. Sekarang, kita harus berbalik dan menyerang dari arah yang tidak mereka duga. Tatapan matanya penuh tekad. Ini waktunya membalikkan keadaan. Dengan strategi yang matang, mereka keluar dari terowongan dan merencanakan serangan balik. Morgan tidak hanya ingin menyelamatkan diri, ia ingin memastikan bahwa Darius dan Lucian tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Perlawanan baru saja dimulai.